Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di bulan Agustus tahun 2023. Berarti pada tanggal 17 Agustus nanti bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-78 tahun. Kemerdekaan adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu bangsa, kepada suatu negeri. Dan alhamdulillah negeri kita 78 tahun yang lalu sudah diproklamirkan kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia. Ketahuilah, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada hari yang terbaik. Penghulu segala hari adalah hari Jumat. Di bulan yang terbaik penghulu segala bulan ada bulan suci Ramadan. Harinya hari Jumat Legi tahun 1364 Hijriah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam hitungan Hijriah, bulannya kemudian harinya, ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan rakyat Indonesia, untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa benar-benar kemerdekaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Inggris, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Jepang, bukan pemberian Amerika, bukan pemberian Cina, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu negeri kita, oleh pejuang-pejuang negeri kita, oleh orang-orang tua kita terdahulu. Dengan teriakan takbir Allahu Akbar, kemudian kalimat merdeka, itulah yang dilontarkan oleh pejuang-pejuang negeri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini khatib ingin mengingatkan kita semua, apapun status kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat dipahami oleh orang-orang tua kita sehingga dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Kenapa dicantumkan hal semacam itu? Jangan sampai kita yang sudah merdeka sekian lama kemudian menjadi orang yang kufur nikmat, orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kita beruntung udah merdeka, saudara. Bandingkan dengan saudara kita di Palestina, sampai detik ini mereka masih dijajah oleh zon Israel, mereka masih diblokade oleh zon Israel, mereka masih dibombardir oleh zon Israel hampir setiap saat. Kita alhamdulillah sudah merdeka, padahal kita semua tahu dalam sejarah bangsa Palestina adalah salah satu bangsa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada ulama Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dia memberikan sokongan, dia memberikan dukungan, dia memberikan support terhadap kemerdekaan Indonesia, dan beliau menyambut delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim ketika berkunjung ke Timur Tengah. Bahkan ada saudagar kaya dari bangsa Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir, ketika delegasi Indonesia datang ke Timur Tengah untuk
mendapatkan sokongan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, dia berikan seluruh tabungannya kepada delegasi Indonesia. Perhatikan, seluruh tabungannya dia ambil kemudian diberikan kepada delegasi Indonesia. Siapa yang menggerakkan hatinya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ketika kita memperingati 78 tahun kemerdekaan Indonesia, maka isilah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan kegiatan-kegiatan yang mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memperingati HUT RI kemudian diisi dengan maksiat, diisi dengan dosa, diisi dengan kemungkaran, mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terjadi. Sekarang bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, banyak-banyaklah kita menyebut alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, wujud dari syukur atas nikmat yang Allah berikan adalah manfaatkan kemerdekaan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kemerdekaan yang Allah berikan kemudian kita isi dengan dosa, kita isi dengan maksiat, kita isi dengan suatu hal yang mungkar, kita isi dengan sesuatu yang mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Barang siapa mengkufuri nikmat Allah, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Jadi nikmat yang telah Allah berikan gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Beribadah kepada Allah. Dan ketika ada orang beribadah, support mereka, dukung mereka, jangan halangi, jangan rintangi, bahkan jangan sampai dilarang orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kita bersyukur kepada Allah. Yang belum sholat, mari kita kerjakan sholat. Yang jarang puasa, mari kita melakukan puasa. Yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala harta berlimpah, maka keluarkan infak sedekah kita, santuni anak yatim, bantu para janda, bantu para duafa. Itu adalah wujud dari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemudian mereka yang putus sekolah, maka support mereka untuk melanjutkan sekolahnya, pendidikannya, sehingga menjadi orang yang sukses. Karena tujuan dari kemerdekaan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai penduduk negeri dibiarkan sedemikian rupa menjadi orang yang bodoh. Karena orang bodoh itu makanan orang pintar. Maka penjajah dimanapun mereka selalu membuat penduduk negeri itu bodoh, menjadi penduduk yang terhina. Makanya orang-orang tua kita berupaya membuat lembaga pendidikan, kemudian membentuk pesantren, mengajar umat agar mereka cerdas, agar mereka memiliki ilmu, sehingga dengan demikian dia bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga adalah wujud dari mensyukuri nikmat Allah adalah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa yang baik-baik, dan jangan lupa doakan orang-orang yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Doakan mereka, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah jadikan kematian mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kita mensyukuri kemerdekaan, tanda kita berterima kasih kepada orang yang telah berjuang. Jangan kita seperti orang, ibarat pepatah mengatakan kacang lupa dengan kulitnya. Udah merdeka 78 tahun, tapi kita nggak ada penghargaan kepada pahlawan kita, kepada pejuang negeri ini, kepada mereka yang telah berjihad merebut kemerdekaan. Jangan sampai itu terjadi. Alangkah indahnya ketika memperingati HUT RI, kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang telah gugur, orang-orang tua kita yang telah gugur merebut kemerdekaan. Kemudian kita santuni anak keturunan mereka, cucu-cucu mereka. Inilah tanda kita mensyukuri kemerdekaan. Jangan mereka kita zolimi, jangan mereka kita lupakan, bahkan anak cucunya mereka biarkan begitu saja, diterlantarkan sedemikian rupa. Jangan sampai itu terjadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang untuk mensyukuri suatu nikmat dari Allah itu berat. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
Ya Allah, tolonglah aku, Allahumma aini ala dzikrika, untuk dapat mengingatmu, wa syukrika, untuk dapat bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Muaz bin Jabal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 dari 114 surat yang Allah turunkan untuk hambanya, sampai Allah ulang-ulang dengan kalimat yang sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Allah tidak mengatakan nikmat Allah manakah yang kamu lupakan. Lupa dengan dusta beda, saudara. Kalau lupa memang nggak ingat sama sekali, dan dalam hukum fikih itu dimaklumi. Tapi kalau dusta, dia tahu tapi nggak mau tahu. Oleh karena itu, apapun posisi kita, manfaatkan posisi tersebut untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkanlah komitmen kita melanjutkan perjuangan orang-orang tua kita, pahlawan negeri kita. Apa tujuan kemerdekaan? Tujuan kemerdekaan salah satunya adalah membentuk masyarakat adil dan makmur, membentuk kesejahteraan masyarakat. Fokus kita dalam berjuang merealisasikan apa yang diinginkan oleh orang-orang tua kita, dan itulah syukur yang sesungguhnya. Jangan sampai sudah 78 tahun kita merdeka, ada dalam diri kita sikap pengkhianatan terhadap perjuangan orang-orang tua kita. Bukannya kita perhatikan umat, bukannya kita perhatikan rakyat, tapi yang kita perhatikan orang-orang yang ingin mengambil negeri kita. Jangan sampai itu terjadi. Makanya benarlah apa kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita. Mudah-mudahan Allah lindungi negeri kita dari berbagai macam bencana, dari orang-orang zalim, dari orang-orang yang berkhianat terhadap murninya perjuangan orang-orang tua kita dahulu. Dan kita doakan orang-orang tua kita yang telah gugur, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kematiannya menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan anak keturunannya dapat melanjutkan perjuangan orang-orang tuanya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayidina Muhammad. Allahumma fat ummati sayidina Muhammad. Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afgan wa Rohingya wa Igur wa Turki wa Indonesia wa kulli makan wa kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin.
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.